Halo semuanya, kembali lagi di konten Arya Shit dan kali ini kita akan membahas soal impact album Brad. Dan selamat datang di konten Arya Shit. Selamat datang di channel Arya Shit dan selamat datang di konten Malas Ngedit Podcast. Yaitu adalah podcast yang gak akan gua cut karena gua malas ngedit. Itu dia. Jadi podcast ini gak akan ada referensi. Kalau kalian mau tahu referensinya, cari tahu sendiri. Jangan males. Itu dia. Oke, sebelum kita ngebahas impact album Berat, kita sebutnya Berat aja ya. Gue disebutnya nggak tahu Berat atau Berat. Berat sih harusnya. Berat itu tuh kalau nggak salah artinya anak nakal deh. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah artinya anak nakal. Jadi album Berat ini kan rilis di tahun 2000. Bentar gue make sure dulu, di tahun 2024. Dan itu dari artis Charli XCX. Kalau kalian nggak tahu Charli XCX, mungkin dulu kalian pernah tahu lagunya yang Boom Clap, karena gue tahu pertama kali gue kenal Charli XCX dari lagu itu, dari yang Boom Clap Sada My Heart nah beda. Nah itu gue taunya dari situ. Terus belakangan gue ngikutin Charli XCX ketika dulu setelah Boom Clap gue nggak ngikutin lagi. Baru gue ngikutin Charli XCX lagi tuh ketika dia ngeluarin album yang di 2020 tuh judulnya gue lupa. Judulnya yang How I'm Feeling Now. Dan menurut gue waktu itu How I'm Feeling Now itu sangat-sangat album yang sangat-sangat solid dan gue suka banget sama albumnya. Karena pun gue baru sadar kayak ternyata ketika dulu gue denger Charli XCX di Boom Clap, ya gue kira Charli XCX hanyalah artis pop pada umumnya aja gitu, artis pop pada umumnya di masa itu gitu. Itu pun gue denger kapan ya, kayaknya zaman-zaman gue SMK deh kalau nggak salah. Boom Clap tuh ya sekitar 2015-2016an kayaknya gue denger Boom Clap. Itu viral banget zaman itu, dipakai di beberapa Instagram, dulu sempet kayak dipakai di beberapa Indofitgram zaman itu. Makanya gue bisa bilang kayaknya itu di tahun 2015 atau 2016an gitu deh. Terus ketika dulu gue kenal Charli XCX di Boom Clap, gue nggak ngikutin dia tuh selama itu. Terus baru gue dengerin lagi ketika di pandemi dia ngerilis album How I'm Feeling Now. Terus gue denger album How I'm Feeling Now, menurut gue kayak jir, gila itu album itu tuh menurut gue kayak Charli ini, ternyata gue langsung ngubah mindset gue kalau Charli itu adalah artis yang cukup eksperimental dalam segi pop gitu loh. Jadi gue juga masih belum tahu ya artis siapa lagi yang seperti Charli XCX gitu, yang dia tuh emang nge-push pop tuh menjadi sebuah apa ya, kayak nge-push pop tuh ke arah yang cukup eksperimental dan elektronik banget gitu. Gue belakangan ketika gue ini setelah gue denger Berat ya, setelah gue denger Berat, gue tuh denger namanya Sky Ferreira. Bentar gue cari tahu dulu namanya. Sky Ferreira namanya, Sky Ferreira, yang albumnya namanya Night Time My Time. Itu sih album covernya sama-sama hijau tuh kayak Berat, cuma dan itu album tahun 2013. Dan gue langsung kayak, oh ternyata dulu juga ada deng yang kayak Charli. Jangan-jangan pun si Charli terinspirasi dari itu juga, dari si Sky Ferry, pokoknya si Sky itulah, si Sky Ferreira itulah gitu. Jadinya gue tahu lebih banyak gitu, tapi gue cuma tahu dua itu doang tuh artis yang ngebawa pop tuh lebih elektronik, yang pop elektronik dan kayak iya bener-bener nge-push pop tuh lebih eksperimental dan lebih elektronik gitu. Karena gue denger yang How I'm Feeling Now dan gue suka, jadinya gue nungguin tuh album-album selanjutnya. Terus akhirnya dia ngerilis albumnya yang Crash.
di tahun Crash tuh di tahun berapa sih? Di 2022. Di 2022 dia ngupload album Crash, dan gue juga suka album Crash. Menurut gue Crash juga bagus. Tapi entah kenapa gue masih belum bisa move on sama albumnya yang 2020 yang si How I'm Feeling Now gitu. Gue masih sering dengerin ketimbang Crash gitu. Walaupun Crash menurut gue bagus, tapi gue masih sering dengerin yang How I'm Feeling Now. Karena menurut gue How I'm Feeling Now tuh sangat-sangat apa ya, menggambarkan pop eksperimental banget sih gitu, dengan dia ngebawa AG Cook dan segala macem. Dari situ juga gue apa ya, kayak ngulik lagi soal Charlie XCX. Kayak ternyata Charlie XCX tuh dulu emang ngepop. Terus setelah kalau nggak salah dia ketemu sama si Sophie dan Eji Cook kalau nggak salah. Setelah dia ketemu mereka berdua itu, dia mau membawa genrenya tuh lebih ke elektronik eksperimental gitu. Dan itu dia mulai dari albumnya yang Vroom Vroom, mini albumnya yang Vroom Vroom. Dulu katanya si album yang Vroom Vroom ini sempet ditolak sama labelnya. Kayak labelnya bilang kayak, lu bener Char, atau lu bener Li, ya gitu Li, ya lu bener nih kayak mau ngerilis si album ini, karena image lu tuh nggak di sini gitu menurut si labelnya gitu. Kayak image lu tuh udah pop star banget, kenapa lu mau tiba-tiba nge-switch ke yang agak eksperimental, yang dimana mungkin pendengarnya tuh nggak akan masuk gitu loh dengan album Vroom Vroom itu. Dan yang gua salut dari Charlie adalah dia tetap mau ngerilis si album Vroom Vroom itu. Dan mungkin ya karena gua nggak ngikutin dia dari pas dia keluar si album Vroom Vroom ini, katanya dulu ketika dia ngerilis si Vroom Vroom ini, image dia tuh bener-bener berubah gitu. Image dia bener-bener berubah. Mungkin pun gue bisa bilang ya, kayaknya nih, ini masih kayaknya ya, ini kayak yang ada di pemikiran gue aja gitu. Kayaknya ketika dia ngerilis album yang Vroom Vroom, yang mini EP yang Vroom Vroom, itu dia kayaknya kehilangan beberapa pendengarnya. Gue yakin itu sih, karena lu coba denger aja sih, dari yang awalnya boom clap sepop apa gitu, yang boom clap sama itu kan pop banget, tiba-tiba ke Vroom Vroom yang sangat-sangat eksperimental. Itu gue yakin dia pasti kehilangan banyak sekali pendengar gitu. Dan gue salut sama si Charlie. Makanya dari situ gue mulai respect gitu setelah gue denger albumnya yang 2020 yang How I'm Feeling Now. Terus gue cari tahu tentang dia, gue respect sama si Charlie gitu. Makanya ketika si Crash keluar gue dengerin. Nah ketika Berat keluar gue juga dengerin, dan gue suka banget sama Berat. Menurut gue Berat tuh apa ya, sangat-sangat solid project untuk bisa dibilang dia bikin klub bangers. Terus kayak yang danceable atau nge-push ke arah-arah eksperimental. Menurut gue solid project banget Berat ini. Makanya waktu itu gue suka. Dan gue pun sempet ngebahas 5 lagu kesukaan gue di channel ini ya. Lu coba cek aja gitu. Dan gue masih suka banget sama Van Dutch menurut gue. Oke, kita coba lihat si ininya ya. Lihat si Spotify-nya. Kita langsung ke Spotify. Kok gelap? Gitu. Mana udah muncul? Oke. Kita coba lihat ke Spotify-nya yang di album Berat ya. Lu lihat gue semuanya suka dari semua lagunya. Walaupun sebenarnya dalam first listen gue tuh nggak terlalu suka sama beberapa lagu gitu. Yang terakhir gue sukain gitu, karena gue belum terlalu suka, itu justru Apple ya. Dan bahkan ternyata belakangan gue tahu Apple justru yang salah satu yang cukup viralnya juga. Di sini aja listenernya sampai 336 juta gitu. Waktu itu ketika gue first listen, Apple tuh sangat-sangat nggak masuk aja. Entah kenapa Apple tuh nggak terlalu masuk di gue gitu. Tapi yang langsung masuk ke gue tuh ya Van Dutch,
Sympathy is a Knife 360, 365. Terus kayak pokoknya banyak lah di sini yang sangat-sangat gue suka gitu. Girl So Confusing, So I, pokoknya Everything is Romantic. Gue suka banget Everything is Romantic. Kayak gitu, gue sangat-sangat suka album ini. Jadi menurut gue ya album ini sangat-sangat solid project untuk pop elektronik masa sekarang gitu. Dan setelah dia ngeluarin Berat yang cuma 15 lagu ini, dia ngeluarin lah lagi. Waktu itu covernya nggak kayak gini ya. Waktu itu covernya cuma Berat doang. Ini sekarang dia udah 3 kali ganti kayaknya ya. Jadi kayak dari Berat doang, terus akhirnya ada si ininya nih, kayak si karat-karatnya ini, terus akhirnya dia ganti dengan dicoret-coret gini. Mungkin kayak menurut dia Berat udah terlalu usang. Bisa dibilang gitu ya, Berat udah terlalu usang dan udah saatnya Berat tuh digantikan oleh lagu-lagu dan album-album populer lainnya gitu. Karena pun dia si Charli XCX sempet kayak di panggungannya dia sempet kayak ada visual di belakangnya tuh kayak ngasih shout out untuk beberapa artis yang mungkin akan mengeluarkan hits lainnya gitu. Jadi kayak kan dulu ketika Berat keluar sampai ada hashtag atau sebutan Berat Summer gitu. Karena dia ngerilisnya pas waktu summer, lagi musim summer. Terus juga Berat ini sangat-sangat massive gitu. Jadi kayak sampai orang-orang kayak ini adalah Berat Summer gitu. Jadi kayak summer ini tuh isinya ya cuma Berat doang gitu. Cuma Berat doang. Terus akhirnya dia nge shout out beberapa artis yang bakal ngerilis summer lainnya gitu, kayak Lorde Summer, atau dia bilang beberapa artis cuma gue lupa sih, kayak ya mungkin kayak gitu, kayak Lorde atau siapa lagi, mungkin Radiohead atau apapun itulah, kayak beberapa artis yang akan ngerilis hit summernya setelah Berat gitu. Makanya menurut dia Berat tuh mungkin udah terlalu usang, makanya dia ubah jadi kayak gini si cover artnya. Terus akhirnya dia setelah ngerilis ini, nggak beberapa lama dia ngerilis ininya, apa namanya disebutnya, deluxe-nya. Dia ngerilis deluxe, yaitu yang ini, yang Berat and It's the Same But There Is 3 More Songs So It's Not gitu. Dengan covernya yang seperti ini. Nah, ini yang akan kita bahas, impact dari covernya Berat gitu. Cuma sebelum itu kita lihat kayak dia cuma nambahin tiga lagu ini, dan gue juga suka tiga-tiganya. Gue paling suka Guess menurut gue gila banget Guess. Terus ketika dia ngerilis itu, dan ketika kan ini kayak cuma beda berapa hari ya, ini Juni 10. Berat yang aslinya tuh itu Juni 7. Dia cuma beda 3 hari doang. Cuma beda 3 hari dia ngerilis itu. Terus kayak ketika oke, kita balik lagi ke sini. Lucunya adalah ketika setelah si Berat yang deluxe ini muncul, kan kayak cuma putih doang tuh, teksnya putih, terus kayak ada teksnya gitu. Itu gue ngeliat kayak beberapa artis semuanya pada pakai template itu. Kayak gue ngerasanya kayak anjir, ini saking hebohnya album Berat. Kita sebut Berat ya. Saking hebohnya album Berat, itu semua artis, enggak sampai semua ya, maksudnya kayak beberapa artis yang gua follow itu pakai template itu untuk kayak ngepromosiin lagu dia lah, atau ngepromosiin acara dia lah. Waktu itu gue sempet ngeliat artis Indo, grup gitu namanya Envy, dia sempet bikin kayak mungkin dia ada manggung di mana, dan dia announce-nya tuh pakai template seperti itu gitu. Kata gua, ini emang saking bagusnya album Berat, saking populernya album Berat, sampai orang-orang tuh pakai template covernya, yang gua rasa cover artnya tuh sangat-sangat sangat-sangat nggak umum aja gitu. Kayak dia cuma teks Berat dengan low quality
teks gitu. Terus warna ijo miskin kalau di kita gitu. Kalau kalau di Indo disebutnya ijo miskin. Tapi yang gue lucu, Brad membawa ijo miskin lebih kaya dalam tanda kutip. Dia membuat ijo miskin tuh jadi agak lebih kaya karena ya ini dipakai Charlie XCX bro, ini ada di album Brad. Jadi kayak kalau lu punya tembok warna ijo miskin, terus ada orang yang datang gitu terus kayak, wih tembok lu kayak ijo tabung gas gitu, lu bisa langsung bilang kayak enggak bro, ini gue terinspirasi dari album Brad gitu. Lu bisa bilang kayak gitu dan lu akan jadi agak sedikit naik lah mungkin. Nggak dilihat kayak terlalu green screen atau terlalu tabung gas sekali gitu, kayak gitu. Terus pada akhirnya gue baru mengira impactnya sangat-sangat besar. Karena kalau misalkan yang tadi gue lihat kan kayak beberapa artis pakai itu ya wajar gitu. Si artis ini pasti tahu Charlie XCX gitu loh, ngerti gak sih? Kayak si artis-artis ini pasti tahu Charlie XCX dan pasti dia denger albumnya, makanya dia ngereferensiin gitu. Terus yang bikin gue kaget adalah tiba-tiba salah satu temen gue waktu itu ngirim stiker WA yang template-nya seperti ini. Coba kita lihat ya. Nah, yang template-nya tuh seperti ini. Mungkin kalian pernah dikirim stiker WA yang template-templatenya tuh seperti ini gitu. Sekarang tuh udah banyak banget stiker WA yang seperti ini gitu. Makanya gue sampai kayak, akhirnya gue penasaran dan gue tanya akhirnya ke si temen gue yang ngirim ini kayak, lu dengerin Brad gitu? Dan dia jawab dia nggak tahu Brad, bahkan dia nggak pernah denger Charlie XCX. Dia bahkan nggak tahu mungkin Charlie XCX ya. Gue nggak nanya sampai segitunya sih. Cuma gue nanya kayak, lu dengerin Brad gitu? Brad apaan katanya gitu. Kayak Charlie XCX gitu. Nggak tahu, gue nggak tahu. Lah itu lu pakai si stikernya, gue kira kayak dia tahu juga kayak si artis yang gue lihat itu. Ternyata dia nggak tahu dan akhirnya gue kasih tahu gitu. Oh ini tuh inspirasinya dari sini dan segala macem gitu. Makanya gue bisa bilang impact dari cover albumnya tuh besar sekali, gede banget gitu, sampai kayak orang yang nggak dengerin Brad pun sekarang tahu template itu gitu, dan bahkan sekarang udah ada generatornya gitu. Dulu generatornya mungkin kayak cuma Brad generator, cuma gue nggak tahu sih sekarang generatornya kayak mungkin meme teks putih generator mungkin. Karena kalau waktu itu zaman awal-awal Brad muncul ya, gue taunya kayak Brad generator gitu. Langsung ya kita nulis teks apa, nanti juga ntar di langsung jadi isi fotonya gitu. Emang kalau sekarang kayak mungkin jadinya meme teks putih generator gitu, karena coba aja kalian tanya ke beberapa orang yang ngirim stiker itu atau kayak menggunakan meme tersebut gitu. Apakah dia tahu kalau awalnya itu tuh awal dari si teks tersebut tuh dari Brad. Gue juga kurang tahu ya, mungkin ada yang sebelum Brad bikin yang seperti itu, cuma sepengetahuan gue mungkin itu pasti dari cover albumnya Brad yang deluxe gitu, yang warna putih doang dan teksnya jauh-jauh gitu dan low quality teks juga kayak gitu. Menurut gue impactnya sangat-sangat besar dan gue salut banget sama Charlie. Dan pun katanya Brad tuh si teks yang agak-agak ngeblur itu tuh juga terinspirasi dari beberapa cover art album rave tahun 70-an katanya, atau bukan cover art, poster katanya, kayak dari inspirasinya dari beberapa poster di tahun itu gitu. Cuma gue pun kurang tahu referensi dari si covernya, tapi menurut gue covernya membawa impact yang sangat besar. Gue pun nggak tahu ya, albumnya yang Playboi Carti yang baru kan, yang I Am Music tuh cuma font doang kan. Dan sekarang tuh kayaknya lagi viral banget untuk memakai album yang cuma font doang gitu. Kayak cuma mainin di font dan background polos aja gitu. Gue juga kurang tahu, cuma menurut gue impact album Brad bisa sebesar itu, gue salut banget.
Menurut kalian gimana? Apakah kalian tahu kayak awalnya ini bukan berat, tahu ini awalnya dari sini, ini awalnya dari situ, atau emang bener menurut gue ini emang dari berat gitu, dari albumnya berat? Coba tulis di kolom komentar, gue mau tahu. Oke, paling segitu aja sih konten dari gue kali ini, dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Dan kalau kalian tahu referensinya tadi ya, coba tulis di kolom komentar. Siapa tahu kalian adalah saudara jauhnya Charlie XCX gitu. Terus kalian tahu kayak, wah itu mah pernah tuh dia bilang ke gua waktu lebaran gitu. Coba tulis di kolom komentar di bawah, gua mau tahu. Pokoknya ya, sampai jumpa di konten Arya Sih selanjutnya. Sampai jumpa di Malas Ngedit Podcast selanjutnya. See you guys. Bra.